dalam kasus Gerembuk itu yang ditetapkan tersangka dan ditahan itu justru hanya Nadiem Makarim. Padahal munculnya harga itu yang menetapkan itu kan dari pihak LKPP eranya Abdullah Azwar Anas. Betul. Menurut John Yunus ada apa di Jadi gini, bukan masalah apa. Hukum ini runtut, Pak. Saya yakin Pak Nadiem Makarim ini tidak mau tidur sendirian kedinginan dalam penjara dong. Ya kan, yang ditangkap kan juga saat ini tidak Pak Nadiem, ada yang lainnya kan sudah ditangkap semua kan. Cuman yang sidang lagi rame ini memang sidangnya Pak Nadiem. Karena komputer Chromebook ini dari impor, Pak. Harganya cuma 2,5 juta, Pak. per unit. Per unit. Per unit. Tapi hasilnya penjualan di akhir endingnya 9, sekian juta. Oke pemirsa, ini kebetulan saya sama Bang Yunus di Pantai Seranit Ancol, Ancolnya Banyuwangi. Ancolnya Banyuwangi, ya. Iya. Apa kabar Bang Yunus? Don Yunus Wahyudi lengkapnya. Iya. Siap. Gimana kabarnya ini? Baik sekali, Mas. Oke, alhamdulillah. Iya. Don Yunus, ini kan tahun 2025 kan sempat viral ya. Iya. Dengan adanya kasus Gerembuk di mana telah menjerat Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim. Iya, iya. Ini juga angkanya Pak Tajis. Ya. Yang menarik lagi Don Yunus, ternyata di situ ada kaitannya dengan sosok yang menjabat sebagai kepala LKPP. Betul. Nggak salah itu Abdullah Azwar Anas. Iya. Tapi yang di penjara sementara ini sebagai tersangka utamanya justru si Nadiem Makarim. Iya. Nah, gimana ini selaku aktivis kontroversi menyikapi kasus tersebut nih? Ya, saya pikir gini, ketika tanggal 26 Mei, Nadiem ini disidik awal, ya kan? Terus tanggal 23 Juni 2025 sudah diperiksa, ya kan? Pas tanggal 24 bulan 9 2005 hari Rabu, ya kan? Ini Bupati Anas ini diperiksa, ya kan? Karena tanggal 4 Septembernya ini Nadiem ini ditangkap langsung, ditetapkan tersangka dan langsung ditangkap. 20 hari setelah itu Abdullah Azwar Anas diperiksa oleh Kejaksaan Agung, di mana memang terlibat sekali. Karena setelah kita mengetahui dalam persidangan saksi ahli dari BPK, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mengatakan bahwa dalam rentet perjalanan ini di eranya Abdullah Azwar Anas ini banyak sekali, ya, banyak sekali korupsinya, hampir 1 triliun, ya, di Anas yang hanya 8 bulan, mulai bulan 1 sampai bulan 9, utuhnya ini kurang lebih 8 bulan, ini ada hampir 1 triliun tentang korupsi yang ada di LKPP, waktu di LKPP ini, pengadaan Chromebook itu. Sehingga ketika diperiksa ya nanti tinggal tunggu tanggal mainnya. Wah, ini luar biasa dong. Ya, ya. Waktu kurang lebih 8 bulanan ya. Ya. Namun mampu mencetak rekor dengan dugaan korupsi. Betul. Sekian T ya. Ya. Tapi terbanyak di eranya Abdullah Azwar Anas. Gitu. Di antara beberapa ketua LKPP hanya 8 bulan, tapi Abdullah Azwar Anas ini hampir 1 triliun, Pak. Ya. Ini sesuai yang ada di dalam persidangan ketika saksi ahli dari BPKP ini mengatakan rentetannya seperti itu ketika diaudit. Oke. Ya. Sekarang muncul pertanyaan begini. Kenapa dalam kasus Gerembuk itu yang ditetapkan tersangka dan ditahan itu justru hanya Nadiem Makarim? Padahal munculnya harga itu yang menetapkan itu kan dari pihak LKPP eranya Abdullah Azwar Anas. Betul. Menurut John Yunus ada apa di Jadi gini, bukan masalah apa. Hukum ini runtut, Pak. Saya yakin Pak Nadiem Makarim ini tidak mau tidur sendirian kedinginan dalam penjara dong.
Ya. Ya kan, yang ditangkap kan juga saat ini tidak Pak Nadiem, ada yang lainnya kan sudah ditangkap semua kan. Cuman yang sidang lagi rame ini memang sidangnya Pak Nadiem. Karena komputer Chromebook ini dari impor Pak. Harganya cuma 2,5 juta Pak. Per unit. Per unit. Oke. Per unit. Tapi hasilnya penjualan di akhir endingnya 9, sekian juta. Jadi nilai yang sangat terpaut banyak sekali sehingga memang kerugian negara mencapai triliunan. Nah di sini ada menjadi aktor juga ketika Abdullah Azwar Anas ini menjadi ketua LKPP, ya kan. Kemarin itu kakak sepupunya mengatakan tidak terlibat, kalau tidak terlibat ngapain diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Dan ditemukan dalam kesaksian saksi ahli BPKP ini mengatakan bahwa yang terbanyak ini di era waktu 1 Januari 2022 sampai 9 September itu. Ya, ya, ya. Di Abdullah Azwar Anas hampir triliun Mas. Dalam waktu kurang lebih 8 bulan. Ya, Ya, ya. kerugian negara di situ. Lah, apakah kira-kira pertanyaannya? Apakah kira-kira Abdullah Azwar Anas tidak ditangkap? Tunggu tanggal mainnya. Begitu. Iya, karena saya yakin Pak Nadiem Makarim ini tidak mau tidur kedinginan di dalam penjara. Gitu. Artinya ya ini untuk next itu tinggal masalah waktu aja ya. Masalah waktu, Mas. Dan tidak banyak waktu loh ya. Oke. Tidak banyak. Ini langsung nanti maraton. Setelah nanti divonis, Pak Nadiem ini tahu vonis dan tuntutannya berapa, pasti menginjak kepada saksi-saksi itu. Kan ada 3 menteri kalau nggak salah. Terutama Menteri Menpan RB ini, ya karena waktu itu diperiksa karena kerugian negara paling banyak sendiri. Oke. Kalau yang tidak percaya ya silahkan dalam persidangan. Saya mengikuti terus dalam persidangan. Sehingga berita yang saya dapatkan ini bukan berita bohong. Kan gitu. Berarti optimis ya nanti si Abdullah Azwar menemani Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook ini ya. Ya kalau negara benar, negara jujur, negara pemimpinnya tidak bisa disogok, saya yakin Mas. Yakinlah. Karena terbesar. Hampir 1 triliun loh ya. Di hanya 8 bulan kerugian negara. Luar biasa. Iya. Ada pesan mungkin? Pesan saya kepada masyarakat semuanya lah, se-Indonesia ya, tentang adanya korupsi Chromebook ini belum selesai. Ini masih mulai dasar aja dulu. Ketika di puncaknya bahwa pemainnya adalah Pak Nadiem yang sudah ditangkap, yang sudah dipersidangkan, kan pastinya nanti ada beberapa menteri atau ketua LKPP yang tergigit. Saya yakin ini karena melibatkan beberapa ketua LKPP, tetapi yang terbanyak dalam hasil persidangan ini adalah Abdullah Azwar Anas ya. Kalau tidak percaya yang lainnya ya silahkan lihat di YouTube. Kalau saya setiap sidangnya selalu menunggu ya. Dan saya dengar juga dalam persidangan itu tim ahli dari internal LKPP juga memberatkan Abdullah Azwar. Loh iya, itu kan audit. Dia mengaudit apa adanya, penemuannya kok. Dari hasil penyidikan, ya kan, dari hasil semua barang masuk justru menyebutkan bahwa itu karena impor, dari biaya cukainya pembelanjaan juga berapa, maka ketemu per 1 komputer ini 2,5, ya kan? Jadi 9 juta. Jadi 9 juta lah. Ini pertanyaannya kok senjangnya jaraknya begitu tinggi gitu, markup-nya ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Yunus. Makasih. Jangan lupa bahagia. Oke.